Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriani dengan NIM 8563571113. Prodi PGSD Universitas Terbuka Pangkal Pinang. Adanya video ini untuk memenuhi tugas filsafat ilmu yang menjelaskan makna dari pilar serta prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Oke. Sebelum kita menjawab keseluruhan, lebih baik kita akan menjelaskan makna dari pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks sistem pendidikan, pilar bermakna sebagai dasar kokoh, tiang penyangga atau landasan utama yang menopang seluruh bangunan dan jalannya pendidikan. Pilar berfungsi menjaga agar tujuan, proses, dan hasil pendidikan tetap berdiri tegak, terarah, dan tidak mudah runtuh atau kehilangan arah meskipun menghadapi perubahan zaman dan tantangan. Untuk zaman sekarang ini kan banyak sekali tantangan pendidikan, yang mana itu banyak permasalahan yang tiba-tiba menjadi runtuh gitu kan. Nah, makanya dari itu kita harus menjadi pilar, karena pilar itu landasan utama supaya tegaknya proses pendidikan menjadi satu, terarah, dan tidak mudah runtuh. Oke, yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, pilar juga pendidikan memuat nilai, prinsip, dan panduan yang menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan maupun praktek pembelajaran sehingga pendidikan tidak hanya berjalan tetapi juga memiliki kekuatan yang makna mendalam. Nah, pilar juga mempunyai nilai, prinsip, dan panduan yang menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan. Oke, yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Prinsip ini dirumuskan dalam semboyan yang sangat terkenal dan menjadi pedoman pendidikan di Indonesia. Apa saja semboyannya? Nah, semboyannya itu ada Ingarso Sungtolodo, Ingmatya Mangunkursho, Tutwuri Handayani. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk Ingarso Sungtolodo itu artinya di depan menjadi teladan atau sebagai contoh. Nah, kita sebagai pemimpin, sebagai orang tua, sebagai pendidik itu harus maju ke depan, yang mana memberikan sikap yang baik, sikap yang patut dicontohi oleh anak-anak kita. Itu dia arti dari Ingarso Sungtolodo. Yang kedua, Ingmatya Mangunkursho, yang artinya di tengah membangun semangat dan kemauan. Saat berada di tengah-tengah peserta didik, pendidik berperan sebagai teman dan pendamping yang memotivasi, membangkitkan semangat belajar serta membangun keinginan dan inisiatif anak untuk berkarya dan berkembang. Nah, di sini menjelaskan bahwasannya saat di tengah-tengah peserta didik, pendidik berperan sebagai teman. Kita sebagai mendidik itu pendidik kita harus memberikan semangat, motivasi supaya adanya semangat untuk belajar dan membangun keinginan inisiatif anak untuk berkarya dan berkembang. Itu dia arti dari Ingmatya Mangunkursho. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Itu artinya di belakang memberikan dorongan dan dukungan. Pendidik tidak selalu berada di belakang. Pendidik tidak harus merasa yang paling depan atau bisa di depan terus. Karena pendidik itu juga bisa berdiri di belakang untuk memberikan semangat, kepercayaan, dan kebebasan bertindak sehingga peserta didik tumbuh menjadi pribadi mandiri dan percaya diri. Nah, untuk penjelasan Tutwuri Handayani itu
di belakang memberikan dorongan dan dukungan. Kita sebagai mendidik atau orang tua dan pemimpin itu memberikan dorongan, semangat untuk yang pendidik supaya adanya semangat untuk belajar atau dorongan dukungan terus supaya keinginan dia mencapai atau cita-cita dia tertuju. Inti dari prinsip ini adalah pandangan bahwa pendidikan adalah tuntunan, bukan pemaksaan, bertujuan mengembangkan segala potensi asli anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tinggi. Oke. Untuk selanjutnya itu refleksi singkat bagaimana pilar ini menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Nah, untuk persoalan utama pendidikan kita saat ini antara lain pendidikan yang terlalu mementingkan nilai, ya, mementingkan nilai akademik, krisis karakter dan moral, kesenjangan mutu, serta ketidaksiapan menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf apabila saya banyak kata-katanya yang kurang berkenan atau kata-katanya yang kurang enak didengar. Mohon maaf jika banyak kesalahan di tugas saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.